Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Pasti harus tetap sehat, harus tetap semangat, dan harus tetap berpengharapan kepada Tuhan. Hari ini seperti biasa yang kita lakukan setiap hari Minggu, kita adakan Minggu Keluarga di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Maka mari Bapak Ibu kita persiapkan hati, kita persiapkan keluarga untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah perenungan bagi kita di hari Minggu ini, yang diambil dari kitab 1 Tawarik pasal yang ke-17 ayat 16 sampai dengan ayat 27. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu, kita sama-sama membaca firman Tuhan dari 1 Tawarik pasal yang ke-17 dimulai dari ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau. Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu, Daud, akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Shalom. Horas Madihita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi tema di minggu kita hari ini adalah doa ucapan syukur. Manang tangiang hamauliateon. Minggu ini kita memasuki Minggu Rogate yang artinya berdoa, manang martangiang. Ada begitu banyak definisi berdoa yang kita pahami Bapak Ibu. Kita tahu bahwa doa itu adalah komunikasi kita dengan Allah. Kita juga tahu bahwa doa itu adalah bentuk permohonan kita kepada Allah. Doa itu adalah hubungan kita dengan Allah. Doa itu adalah puji-pujian kita kepada Allah.
dan lain-lain sebagai macamnya. Namun satu hal yang perlu kita pahami dan penting untuk kita ingat, bahwa doa adalah salah satu instrumen yang paling penting dalam perjalanan iman orang percaya. Jadi walaupun kita memahami begitu banyak arti dan definisi doa Bapak Ibu, satu hal yang perlu kita mengerti dan kita pegang, bahwa doa adalah instrumen yang penting dalam perjalanan iman kita. Salah satu ayat terpendek dalam Alkitab yang menerangkan tentang berdoa itu tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan demikian, tetaplah berdoa. Kalimat yang pendek ini Bapak Ibu mengandung makna yang begitu besar, bahwa doa itu sangat penting dan harus kita lakukan terus-menerus di dalam kehidupan kita. Maka tidak heran jika kita berprinsip bahwa doa itu adalah nafas iman kita. Juga sebagai bukti hubungan yang hidup, hubungan yang tumbuh, hubungan yang sehat antara kita manusia dengan Allah Sang Pemberi hidup. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kami bertanya, sudahkah kita berdoa hari ini? Sudahkah kita bersyukur hari ini? Sudahkah kita memohon kepada Tuhan hari ini? Mari silahkan jawab dalam hati kita masing-masing. Nats ini adalah doa Daud yang berisikan rasa syukurnya yang paling besar. Juga merupakan sebuah refleksi iman yang keluar dari hatinya yang paling dalam untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas perbuatan Tuhan, atas pemberian Tuhan di dalam hidupnya. Dan doa, ucapan syukur yang disampaikannya ini dilatar belakangi pada firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Nathan, yaitu Bapak Ibu tentang tabut perjanjian yang masih diletakkan di dalam tenda-tenda kemah pada saat itu. Padahal Daud sendiri sudah tinggal di dalam sebuah rumah yang mewah, rumah yang besar dan terbuat dari kayu aras. Kita bisa lihat di ayat yang pertama. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Ini merupakan pergumulan yang besar bagi Daud secara pribadi. Karena bagaimana mungkin Bapak Ibu, dia bisa merasa nyaman tinggal di rumah yang besar, tinggal di rumah yang mewah, tinggal di rumah yang luar biasa, kokoh, terbuat dari kayu aras. Padahal tabut perjanjian dan bait suci Allah pada masa itu masih tenda-tenda dan belum dibangun dengan bangunan yang permanen. Jadi dia merasa malu terhadap dirinya sendiri, dia malu terhadap bangsanya Bapak Ibu, dan dia malu kepada Allah. Dalam pergumulannya itu timbullah rencana dan keinginan dalam hatinya untuk membangun bait Allah, yaitu tempat bersemayam Allah yang menetap di tengah-tengah bangsa Israel di kota Yerusalem, sehingga Allah benar-benar tinggal bersama dengan bangsanya, memberkati bangsanya, dan benar-benar menyertai bangsanya pada saat itu. Rencana yang bagus ini Bapak Ibu ternyata mendapat respon yang baik juga dari Tuhan. Tuhan sangat mengindahkan rencana Daud ini. Maka Tuhan katakan kepadanya bahwa keturunannya lah nanti, salah satu dari anaknya lah nanti yang akan membangun bait Allah itu untuk Allah. Kita bisa lihat di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. "Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku,
dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Janji Tuhan yang luar biasa. Mendengar janji itu Bapak Ibu, dari firman Tuhan itu, Daud merasa senang. Mendengar janji Tuhan itu, Daud merasa bangga, dan dia penuh dengan sukacita. Karena sukacitanya itu, dia menaikkan doa ucapan syukur kepada Tuhan Allah. Itulah perikop khotbah kita di minggu hari ini. Bisa kita lihat Bapak Ibu, ada 3 poin yang ditunjukkan oleh Daud dalam rasa syukur yang dia rasakan atas perbuatan Tuhan. Dan itu bisa menjadi cermin bagi kita. Yang pertama adalah rasa syukur Daud itu dimulai dari pengenalan akan dirinya sendiri dan pengenalan dirinya akan keluarganya sendiri. Dia mengenal dirinya dan dia mengenal keluarganya. Maka dia bertanya-tanya dalam hatinya Bapak Ibu, dan dia juga bertanya kepada Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah keluargaku ini Tuhan? Kita lihat di ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini? Ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku? Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah, sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hambamu ini? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini? Ya Tuhan, oleh karena hambamu ini dan menurut hatimu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Daud bertanya, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah keluargaku ini Tuhan? Sampai engkau membawa aku keluar sedemikian jauh. Dari pertanyaannya ini Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Daud menyadari bahwa dirinya, keluarganya, dan segala yang diperbuatnya di dalam hidupnya itu tidak layak untuk menerima segala kebaikan yang diberikan Tuhan kepadanya. Dia menyadari bahwa apa yang diterima di dalam hidupnya itu dari Tuhan sungguh sangatlah besar. Tidak sebanding dengan perbuatannya yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kelemahan. Dan dia merasa tidak layak. Yang pertama, berarti Bapak Ibu ini juga menjadi cermin bagi kita, kan begitu? Ketika kita datang ke hadapan Tuhan, kita meminta kepada Tuhan, dan kita melihat perbuatan Tuhan, pemberian Tuhan dalam hidup kita, tentu kita harus bertanya di dalam hati, aduh, siapakah sebenarnya aku ini Tuhan? Segala yang kulakukan penuh dengan dosa, hidupku penuh dengan kejahatan, tapi Tuhan limpahkan segala kebaikan bagi pribadiku, bagi keluargaku. Ini teguran bagi kita Bapak Ibu. Dan ini adalah cara untuk mengoreksi keimanan kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, bahwa ketika Daud mengingat segala kebaikan Tuhan, ketika Daud mengingat segala pemberian Tuhan, dia melupakan sejenak segala kekurangannya. Dia melupakan segala kelemahannya. Dia melupakan segala ketidaklayakannya dan keluarganya Bapak Ibu. Dan kembali dia memuji mengagungkan nama Tuhan. Kita bisa lihat di ayat 20 sampai dengan ayat 22. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami.
Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umatmu yang telah kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata rasa syukur Daud itu telah membuat dia menomorsatukan Allah. Rasa syukurnya itu telah membuat dia mendahulukan kebesaran dan kemahamuliaan nama Allah. Dia berpikir, Bapak Ibu, ternyata tidak ada gunanya dia mengingat segala kelemahannya, dia mengingat dosa-dosanya, dia mengingat kekurangannya, ketidaklayakannya, oleh karena kasih setia yang diterima dia dari Tuhan. Maka dia melupakan itu, Bapak Ibu, dan dia memberi hidupnya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dibanding dia harus memikirkan kekurangan keluarganya, memikirkan kelemahan dirinya, lebih baiklah aku memuliakan nama Tuhan. Dia berpikir demikian. Daripada aku harus merasa selalu tidak layak, namun Allah memberi kesempatan, dia membangkitkan dirinya untuk menerima kesempatan yang diberikan Tuhan, dan dia melayakkan dirinya untuk menerima segala kebaikan Tuhan dengan memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku, ini juga cerminan bagi kita. Ketika kita menyadari bahwa diri kita ini berdosa, menyadari kehidupan kita yang penuh dengan kejahatan, ada begitu banyak iri hati, dengki, dan kekecewaan dalam diri kita ini, juga hawa nafsu kedagingan yang tidak bisa kita lepaskan. Namun kita perlu mengingat juga kebaikan Tuhan yang selalu memberikan kita kesempatan, memberikan kita peluang, memberikan kita jalan untuk meninggalkan segala kelemahan kita, meninggalkan ketidaklayakan kita, meninggalkan keberdosaan kita, masuk ke dalam jalan Tuhan yang penuh dengan puji-pujian dan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita ambil, mari Bapak Ibu kita jalankan, mari Bapak Ibu kita pegang kesempatan dan peluang yang diberikan Tuhan dalam kebaikannya. Bagian yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudaraku, rasa syukur Daud itu ternyata juga mengajari pribadinya sendiri untuk mengimani dan mengamini janji Tuhan tentang keluarganya, tentang keturunannya, tentang kerajaannya Bapak Ibu di masa yang akan datang. Kalau dia katakan di Alkitab ini Bapak Ibu, di masa yang masih jauh, walaupun dia belum melihatnya. Kita bisa lihat di ayat 23 sampai dengan ayat 27. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Maka Daud percaya Bapak Ibu, apa yang telah difirmankan oleh Tuhan itu tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Dia pegang dengan percaya janji Tuhan, dia percaya kebaikan Tuhan, dan dia percaya pemberian Tuhan. Maka kita bisa melihat
bahwa walaupun Daud itu seorang raja yang besar, memimpin bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel, tapi dia tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga di tengah-tengah keluarganya. Istimewanya lagi, saudaraku, dia mempunyai waktu-waktu yang khusus untuk keluarganya. Mereka makan bersama, mereka berdoa bersama. Bahkan Daud juga mengajarkan kepada anak-anaknya untuk memberikan persembahan korban bakaran kepada Allah sebagai jalan mengucapkan syukur dan juga permohonan kepada Allah. Luar biasa kan Bapak Ibu Saudaraku? Daud yang sudah sibuk mengurus, memimpin kerajaan yang besar, yaitu bangsa Israel, tapi dia masih punya waktu untuk mengajari keluarganya, untuk mengajari anak-anaknya tentang Tuhan Allah, bahkan mengajari anak-anaknya mempersembahkan korban bakaran. Luar biasa. Daud aja yang raja, sesibuk-sibuknya dia Bapak Ibu punya waktu untuk mengajari anak-anaknya, punya waktu untuk bersama dengan keluarganya. Kita, ini cerminan bagi kita Bapak Ibu. Sesibuk-sibuknya apa kita, sebanyak apapun pekerjaan kita, semenumpuk apapun Bapak Ibu aktivitas kita, satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah berdoa. Kita nggak boleh beralasan Bapak Ibu, aku sibuk, aku banyak kerjaan, aku banyak aktivitas, aku banyak perjalanan, aku banyak hal-hal yang harus dikerjakan, jadi aku lupa, nggak ingat berdoa. Oh, nggak boleh, itu salah. Sesibuk-sibuk apa kita, harus tetap ingat berdoa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka dalam doa ucapan syukurnya ini, Daud membawa serta nama keluarganya. Bapak Ibu, dia membawa dirinya, juga dia membawa keluarganya. Hal ini dilakukannya karena Daud juga adalah orang yang berasal dari keluarga yang takut akan Tuhan. Dia sudah mempelajari Tuhan, dia sudah mendengar cerita tentang Tuhan dari keluarganya ketika dia masih kecil. Itu diajarkan orang tuanya kepada dia dan dia mengajarkan kembali kepada anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, memang benar ya, ajaran yang paling besar, yang pertama diterima oleh anak-anak itu adalah dari tengah-tengah keluarga, melalui orang tua. Jika orang tua salah mengajarkan didikan kepada anak-anaknya, maka dia akan tumbuh menjadi orang yang tidak belajar didikan. Namun anak yang tinggal di tengah-tengah keluarga yang benar-benar takut akan Tuhan, maka dia akan tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Itu memang benar Bapak Ibu Saudaraku. Hal itu dirasakan Daud. Dia sudah mempelajari tentang firman Tuhan. Dia sudah mengerti tentang kebaikan Tuhan dari orang tuanya. Dan itu diajarkannya kembali kepada anak-anaknya. Kita begitu Bapak Ibu? Ya, kita harus begitu. Mengajarkan anak-anak kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka Allah sangat menyenangi keluarga Daud. Dan Allah memilih keluarga Daud dan keturunannya untuk menjadi berkat yang besar bagi bangsanya, bagi sekelilingnya juga. Bapak Ibu, saudaraku, saya percaya sama seperti Daud dan keluarganya, begitu juga kita dan keluarga kita. Sama seperti Daud dan keluarganya yang mengucap syukur dalam doa dan berterima kasih kepada Tuhan, kita dan keluarga kita juga demikian, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Menjadi keluarga yang bersyukur, menjadi keluarga yang berdoa, menjadi keluarga yang berterima kasih kepada Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Harus begitu.
Harus kita amini bahwa sama seperti keluarga Daud yang memiliki waktu untuk berdoa bersama, bersekutu bersama, kita juga begitu di tengah-tengah keluarga kita. Punya waktu bersama untuk bersekutu dan untuk berdoa. Kita mengajak anggota keluarga kita beribadah bersama, mengajak anggota keluarga kita untuk berdoa bersama, mengajak anggota keluarga kita untuk mempelajari firman Tuhan di dalam Alkitab bersama-sama, dan mengajak anggota keluarga kita untuk melakukan firman Tuhan secara bersama-sama di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah masyarakat. Dan lebih istimewanya lagi Bapak Ibu, kita mengajari anak-anak kita untuk beribadah, kita mengajari anak-anak kita untuk berdoa, kita mengajari anak-anak kita untuk membaca Alkitab, dan kita mengajari anak-anak kita untuk melakukan firman Tuhan sebagai jalan mereka mengenal Tuhan di dalam kehidupannya. Saudaraku yang terkasih, sebelum masa pandemik ini kita sungguh berbahagia, kan begitu? Kita bersuka cita. Kenapa? Karena kita bisa berangkat beribadah ke gereja bersama dengan keluarga. Kita bisa pergi partangyangan, bertemu dengan keluarga saudara-saudara kita bersama dengan keluarga kita. Tapi pada masa pandemi ini semua itu tidak bisa kita lakukan karena situasi kita yang terbatas. Kita harus menjaga diri kita dan kita harus juga menjaga sesama kita. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, kita harus tetap bersyukur. Kita harus tetap berterima kasih karena kita masih punya kesempatan untuk melakukan ibadah minggu keluarga, untuk melakukan ibadah partangyangan keluarga, untuk melakukan doa bersama di tengah-tengah keluarga kita. Kita harus bersyukur untuk itu. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan untuk itu. Dan itu tidak akan mengurangi rasa sukacita kita. Itu tidak akan mengurangi rasa bahagia kita. Itu tidak akan mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena kita punya waktu yang lebih intens. Kita punya waktu yang lebih dekat bersama-sama dengan keluarga kita. Maka kita harus senantiasa bersyukur. Kita harus senantiasa berterima kasih kepada Tuhan dan harus senantiasa berdoa walaupun situasinya sangat-sangat sulit, khususnya pada saat ini. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita hiburkan diri kita. Kita hiburkan keluarga kita melalui firman Tuhan ini. Dengan menghitung segala pemberian Tuhan, menghitung segala perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi dan juga kepada keluarga kita. Mari kita hitung berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima secara pribadi Bapak Ibu dan juga kepada keluarga kita hingga detik ini, hingga pada saat ini. Dan bersyukurlah untuk semua itu di dalam doamu. Dan berterima kasihlah untuk semua itu di dalam doamu kepada Tuhan. Berdoalah senantiasa dan tetaplah berdoa di setiap saat, di setiap waktu, di segala keadaan. Di ngotamu udah peda mangdainang ima jamitata di partangyangan di hari Rabu naung salpuk taringotu paropuan na jugul mangido siani boido hita marsiajar damang dainang berarti boido hita jugul na sango dia jugul mangido di bagasan tangi yang tu debata dang na jugul na asing ate. Artinya Bapak Ibu, kita tidak jemu-jemu untuk berdoa. Kita tidak berhenti untuk berdoa. Dan kita tidak bosan untuk berdoa walaupun doa kita itu belum dikabulkan Tuhan. Jangan putus asa, jangan berhenti, dan jangan lalai dalam berdoa. Ingatlah saudara-saudaraku,
Jika kita berhenti berdoa, maka iman kita mati. Jika kita berhenti berdoa Bapak Ibu, maka iman kita mati. Karena doa itu adalah nafas iman orang percaya. Karena doa itu adalah nafas iman kita. Maka marilah saudara-saudaraku tetap tekun dalam berdoa, tetap kuat dalam berdoa, dan selalu ingat dalam berdoa. Sesibuk-sibuk apapun kita Bapak Ibu, mari luangkan waktu untuk berdoa secara pribadi dan juga secara keluarga. Sesakit-sakit apapun yang kita hadapi Bapak Ibu, mari luangkan diri untuk berdoa, baik secara pribadi maupun secara keluarga. Karena doa itu adalah nafas iman kita. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita satukan hati Bapak Ibu, kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami bersuka cita Tuhan, dan sungguh kami berbahagia bertemu dengan Engkau di dalam ibadah minggu keluarga yang kami lakukan pada saat ini. Terima kasih banyak Bapa, Engkau masih dengan kasih setia mengingatkan kami, memperdengarkan kami atas firman-Mu yang kudus yang telah kami dengarkan pada saat ini. Mari Bapa, kami mohon campur tangan Tuhan untuk memberkati firman-Mu masuk di dalam hati dan pikiran kami. Dan Engkau akan layakkan kami Tuhan, agar kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga setiap orang yang melihat kami Bapa, mencerminkan tingkah kami dengan firman-Mu yang telah kami dengarkan. Bapa kami yang baik, kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini melakukan ibadah minggu keluarga di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Mari Bapa tambahkan segala hikmat, mari Bapa tambahkan kekuatan, mari Bapa tambahkan sukacita di tengah-tengah keluarga itu. Tuhan, bagi jemaat-Mu yang tidak sempat melakukan ibadah keluarga pada saat ini dan belum memiliki waktu untuk melakukannya, mari Bapa Engkau yang memberkati mereka, mengetuk pintu hati mereka, agar di minggu-minggu yang akan datang Tuhan, mereka melakukan ibadah minggu keluarga di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing sebagai jalan ucapan syukur dan jalan permohonan atas segala berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Bapa kami yang baik, Engkau mengajarkan kami Bapa, betapa pentingnya kami berdoa kepadamu. Kiranya Tuhan menguatkan kami, agar senantiasa kami ingat untuk berdoa, agar selalu kami ingat untuk berkomunikasi dengan Tuhan, agar selalu kami ingat untuk berhubungan dengan Tuhan melalui segala doa-doa kami. Mari Bapa, Engkau memberkati gereja-Mu HKI, dan seluruh gereja-Mu yang ada di kota Pangkal Pinang, bahkan di seluruh dunia. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, terkhusus HKI Resort Pangkal Pinang. Mari Bapa melimpahkan kesehatan, berkat sukacita, dan memberkati setiap pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, agar menjadi kehidupan yang baik di tengah-tengah keluarga mereka. Mari Bapa tambahkan segala kebaikan, segala berkat, dan segala anugerah di tengah-tengah keluarga masing-masing. Mari Bapa juga memberkati anak-anak gereja-Mu ini Tuhan, dalam persekolahan, dalam perkuliahan mereka, dan dalam pekerjaannya. Bagi anak-anak-Mu yang tidak menemukan pekerjaan hingga pada saat ini, kami mohonkan kebaikan hati Tuhan untuk menunjukkan pekerjaan yang baik, memberikan pekerjaan yang baik kepada mereka yang masih mencari pekerjaan pada saat ini, agar senantiasa mereka bersuka cita di dalam pemberian Tuhan dan di dalam kasih karunia Tuhan. Bapa yang baik, dalam doa kami saat ini, kami mau hantarkan kepadamu dunia ini Tuhan, negara kami Tuhan, kota kami Tuhan, dari penyakit yang sekarang mengkhawatirkan kami, pandemi corona. Kiranya Tuhan yang memberkati kami dalam kesehatan, melindungi kami dalam kesejahteraan, melindungi kami dengan ketenangan hati. Kiranya Tuhan, kami boleh tetap sehat, kami boleh tetap sejahtera, dan kami boleh tetap tenang menghadapi
situasi ini Tuhan dengan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Mari Bapa, Engkau sembuhkan saudara-saudara kami yang terjangkit virus COVID-19 dan Engkau hapuskan segala penyakit ini Tuhan dari muka bumi, sehingga kehidupan kami boleh kembali pulih, kehidupan kami boleh kembali normal Tuhan, melakukan segala kegiatan kami, terlebih melakukan kegiatan Tuhan. Kami sudah sangat rindu Tuhan bersekutu di tengah-tengah gereja-Mu, walaupun kerinduan kami memang terobati dengan persekutuan yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Bapa kami yang baik, kiranya Tuhan di atas segala permohonan kami mengingat, kami mengenal diri kami Tuhan, keluarga kami yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kejahatan. Mari Bapa, dengan kasih setia-Mu, kami hantarkan segala dosa pelanggaran kami ke hadapan Tuhan, agar Tuhan menghapuskan segala dosa pelanggaran kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi Tuhan untuk melimpahkan segala berkat-berkat kebaikan bagi kami secara pribadi maupun keluarga. Kiranya Bapa memberkati kami semua, kiranya Bapa melindungi kami, kiranya Bapa menganugerahkan segala kebaikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah doa permohonan kami yang kami sembahkan hanya melalui nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Salam